Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya, Adek Manis. Salam sehat dan bahagia. Video pembelajaran kali ini tentang suhu dan pemuaian. Di musim pandemi ini, mengharuskan kita untuk selalu mengukur suhu tubuh jika kita pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, dan juga tempat-tempat ramai lainnya. Untuk lebih memahami apa itu suhu dan pemuaian, para sahabat tonton terus ya video ini sampai selesai. Nah, apa itu suhu? Suhu merupakan besaran fisika yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur dengan alat yang bernama termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat dan menyatakan dengan suatu angka. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin yaitu thermo yang berarti panas dan meter berarti mengukur. Pembuatan termometer dipelopori oleh Galileo Galilei pada tahun 1595. Ada banyak jenis-jenis termometer. Manusia dapat merasakan suhu yang rendah maupun yang tinggi, tetapi berbagai percobaan menunjukkan bahwa perasaan manusia tidak dapat menentukan suhu dengan tepat. Selain tidak akurat, pengukuran suhu dengan menggunakan tangan bisa menimbulkan kerusakan pada tangan karena benda yang diukur terlalu dingin atau terlalu panas. Berikut ini adalah untuk menentukan skala-skala pada termometer. Yang pertama, termometer Celcius. Termometer Celcius memiliki titik tetap bawah 0 derajat Celcius dan titik tetap atas 100 derajat Celcius, di mana titik bawah itu adalah pada saat es mencair, kemudian titik tetap atas itu pada saat air mendidih. Termometer Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur, titik tetap atas 80 derajat Reaumur. Termometer Fahrenheit, titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit, titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit. Termometer Kelvin, titik tetap bawah 273 Kelvin dan titik tetap atas 373 Kelvin. Selanjutnya, untuk mencari perbandingan dari termometer Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit bisa didapatkan dengan menyederhanakan pengurangan dari titik tetap atas dan titik tetap bawah, sehingga didapatkan Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin itu sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Kemudian, untuk mencari konversi dari setiap skala termometer ini bisa dicari dengan persamaan skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, para sahabat bisa melihat secara langsung bagaimana rumus untuk menentukan konversi dari termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Selanjutnya, cara untuk menentukan skala termometer yang belum diketahui. Nah, saya punya dua termometer X dan termometer Y, di mana termometer X dan termometer Y sama-sama memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Nah, hubungan dari kedua termometer ini bisa dicari dengan rumus Tx dikurang Tbx dibagi Tax dikurang Tbx sama dengan Ty dikurang Tby dibagi Tay dikurang Tby, di mana Tx itu adalah suhu pada termometer X,
Kemudian TAX itu titik tetap atas pada termometer X, TBX itu titik tetap bawah pada termometer X, TY itu suhu pada termometer Y, TAY titik tetap atas pada termometer Y, TBY itu titik tetap bawah pada termometer Y. Berikut adalah contoh dari penerapan untuk skala termometer. Yang pertama, suatu benda terukur pada termometer Reaumur menunjukkan angka 24 derajat Reaumur. Tunjukkan skala yang ditunjuk oleh termometer Fahrenheit. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, dibuat dulu diketahui suhu pada termometer Reaumur 24 derajat R, kemudian ditanya T derajat Fahrenheit. Maka bisa dicari dengan persamaan T derajat F sama dengan 9/4 dikali T derajat R ditambah 32. Maka T derajat R diganti dengan angka 24 sehingga didapatkan 9/4 dikali 24 ditambah 32. Jadi 24 ini disederhanakan menjadi 6. Maka 9 dikali 6 itu sama dengan 54 ditambah 32, maka sama dengan 86. Jadi, termometer yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit adalah 86 derajat Fahrenheit. Soal yang kedua. Pada termometer skala X, es mencair pada suhu min 50 derajat X dan air mendidih pada suhu 150 derajat X. Tentukan angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius pada saat termometer X menunjukkan suhu 10 derajat X. Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan yang pertama dibuat diketahui T derajat X sama dengan 10 derajat X, TAX sama dengan 150 derajat X, TBX sama dengan min 50 derajat X. Kemudian yang ditanya T derajat Celcius, di mana TA Celcius sama dengan 100 derajat Celcius, TB Celcius sama dengan 0 derajat Celcius. Maka bisa diselesaikan dengan persamaan TX dikurang TBX dibagi TAX kurang TBX sama dengan TC dikurang TBC dibagi TAC dikurang TBC. Maka diganti dengan angka-angka yang sudah diketahui sehingga didapatkan 60/200 sama dengan TC per 100. Sehingga TC sama dengan 60 dikali 100 dibagi 200. Ini bisa disederhanakan sehingga masih 60 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi, angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius pada saat termometer X menunjukkan angka 10 derajat X adalah 30 derajat Celcius. Nah, demikian untuk soal-soal tentang suhu. Nah, para sahabat bisa berlatih lebih lanjut ya. Sekarang saya lanjut dengan pemuaian. Pada umumnya, suatu benda akan memuai jika suhunya dinaikkan dan akan menyusut jika suhunya diturunkan. Pemuaian itu terjadi pada zat padat, kemudian pada zat cair, dan juga pada zat gas. Nah, saya bahas satu persatu. Pertama, pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat itu terjadi pada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Di mana pada pemuaian panjang, misalkan sebatang besi dipanaskan yang mula-mula memiliki panjang L0,
Kemudian setelah dipanaskan akan mengalami pertambahan panjang sepanjang delta L. Maka untuk pemuaian panjang bisa dicari dengan persamaan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, di mana alfa adalah koefisien muai panjang. Kemudian L itu sama dengan L0 ditambah delta L. Delta L diganti dengan persamaan sebelumnya sehingga didapatkan L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa delta T, di mana delta L pertambahan panjang benda, alfa koefisien muai panjang, L0 panjang benda mula-mula, L itu panjang akhir benda setelah pemuaian, delta T kenaikan suhu. Kemudian pemuaian luas. Pada pemuaian luas itu berlaku persamaan delta A sama dengan A0 dikali beta kali delta T, di mana beta itu adalah koefisien muai luas. A itu sama dengan A0 ditambah delta A, sehingga didapatkan A sama dengan A0 kali 1 ditambah beta delta T, di mana beta itu adalah 2 kali alfa. Nah, beta itu adalah koefisien muai luas. A0 luas benda mula-mula. A itu adalah luas akhir benda setelah pemuaian. Pada pemuaian volume berlaku persamaan delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, di mana gamma itu adalah koefisien muai volume. V sama dengan V0 ditambah delta V, sehingga didapatkan V sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma delta T, di mana gamma itu adalah 3 kali alfa. Delta V itu pertambahan volume benda, gamma koefisien muai volume, V0 volume benda mula-mula, V volume akhir benda setelah pemuaian, delta T kenaikan suhu. Selanjutnya pemuaian pada zat cair. Pemuaian pada zat cair hanya mengalami pemuaian volume. Dibandingkan dengan zat cair lainnya, air itu memiliki keunikan. Pada umumnya, zat cair akan memuai jika suhunya dinaikkan dan akan menyusut jika suhunya diturunkan. Namun, air memiliki sifat yang menyimpang dari sifat tersebut pada rentang suhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Pada rentang suhu ini, air justru menyusut jika suhunya dinaikkan dan memuai jika suhunya diturunkan. Jadi, pada suhu 4 derajat Celcius terjadi volume air bernilai minimum, massa jenis air bernilai maksimum. Penyimpangan sifat pemuaian air pada rentang 0 sampai 4 derajat Celcius inilah yang disebut dengan anomali air, seperti ditunjukkan pada grafik berikut. Selanjutnya pada pemuaian zat gas. Pada pemuaian zat gas juga hanya mengalami pemuaian volume. Besarnya koefisien muai untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. Balon udara adalah salah satu pemanfaatan dari pemuaian pada zat gas. Pemuaian pada zat gas ada 3 macam, yaitu yang pertama pada suhu tetap atau isotermik, kemudian pada tekanan tetap atau isobarik, dan pada volume tetap atau isokorik. Contoh soal. Nah, yang pertama, pada suhu min 10 derajat Celcius, sebatang besi panjangnya 10 meter
Jika koefisien muai linier besi 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, berapakah panjang batang besi tersebut pada suhu 10 derajat Celcius? Maka permasalahan ini bisa diselesaikan dengan yang pertama diketahui T0 sama dengan min 10 derajat Celcius, TA sama dengan 10 derajat Celcius, maka delta T itu adalah perubahan suhu di mana TA dikurang T0. Sehingga 10 dikurang min 10 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian L0 sama dengan 10 meter, alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Maka berapakah L? Maka bisa diselesaikan dengan persamaan L sama dengan L0 ditambah 1 tambah alfa kali delta T. Diganti dengan angka-angka yang sudah diketahui sehingga didapatkan L sama dengan 10 kali 1,00024 sama dengan 10,0024 meter. Jadi, panjang batang besi tersebut pada suhu 10 derajat Celcius adalah 10,0024 meter. Soal yang kedua. Suatu gas dalam ruang tertutup memiliki tekanan 1 atmosfer, suhu 23 derajat Celcius dan volume 2,4 liter. Gas tersebut mengalami pemuaian pada tekanan tetap. Berapakah volume gas pada suhu 127 derajat Celcius? Dalam hal ini bisa diselesaikan. Yang pertama diketahui P1 sama dengan 1 atmosfer, V1 sama dengan 2,4 liter, T1 sama dengan 27 derajat Celcius, maka dijadikan suhu mutlak dengan menambahkan 273 sama dengan 300 Kelvin. T2 127 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Berapakah volume kedua? Maka bisa diselesaikan dengan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Diganti dengan angka-angka yang sudah diketahui sehingga didapatkan V2 sama dengan 2,4 kali 400 dibagi 300. Ini bisa disederhanakan sehingga 2,4 kali 4 dibagi 3 sama dengan 3,2. Jadi, volume gas pada suhu 127 derajat Celcius adalah 3,2 liter. Nah, demikian contoh soal yang bisa saya bahas pada kali ini. Nah, jadi para sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini tentang suhu dan pemuaian. Maka dari itu, para sahabat akan mengetahui bahwa alat ukur untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Kemudian skala-skala pada termometer memiliki perbandingan. Pada termometer Celcius itu perbandingannya 5 dengan skala 0 sampai 100 derajat Celcius. Termometer Reaumur memiliki perbandingan 4 dengan skala 0 sampai 80 derajat Reaumur. Termometer Fahrenheit dengan perbandingan 9 memiliki skala 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. Kemudian termometer Kelvin memiliki perbandingan 5 dengan skala 273 sampai 373 Kelvin. Kemudian pada pemuaian, muai panjang itu memiliki persamaan L sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa delta T. Muai luas itu A sama dengan A0 kali 1 ditambah beta delta T. Muai volume itu sama dengan V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma delta T.
Nah, demikian ya para sahabat yang bisa saya bahas tentang suhu dan pemuaian. Nah, jadi para sahabat, mampir terus ya di my channel Adik Manis untuk mengetahui video-video selanjutnya. Terima kasih.